Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Eriza Dwi Setipa Sinaga, dan juga Aminah Staniatul Wafa, dan juga Faiz Fadlur Rahman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Statistik Faktor-faktor Gaya Hidup yang Mempengaruhi Tingkat Mood pada Individu Dewasa. Tingkat mood merupakan indikator utama kesehatan mental yang mencerminkan kondisi emosional dan kesejahteraan psikologis seseorang. Beberapa faktor gaya hidup seperti jam tidur, durasi olahraga harian, durasi menatap layar, pola makan, dan tingkat stres memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat mood. Dengan meningkatnya tekanan kehidupan modern, memahami faktor-faktor yang mendukung mood positif sangat relevan untuk menetapkan strategi peningkatan kesejahteraan psikologis. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh positif atau negatif pada faktor gaya hidup terhadap tingkat mood, serta menjadi dasar rekomendasi program peningkatan kesehatan mental yang efektif. Pada penelitian ini, data yang kami gunakan adalah data sekunder yang diambil dari platform Kaggle melalui dataset Mental Health dan Productivity Dataset. Dataset ini terdiri dari sekitar 20 baris data yang mencakup variabel jam tidur, durasi olahraga harian, durasi menatap layar, pola makan, tingkat stres yang sebagai variabel bebas atau variabel X, serta tingkat mood sebagai variabel dependen atau variabel Y. Penelitian ini menggunakan variabel-variabel tersebut untuk menganalisis pengaruh faktor gaya hidup terhadap tingkat mood pada individu dewasa. Data ini dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif, korelasi Pearson, dan regresi linear berganda untuk melihat kekuatan serta arah hubungan antar variabel serta pengaruh gaya hidup terhadap tingkat mood. Nah, selanjutnya kepada Pak Is dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan statistik deskriptif dari analisis kami. Berdasarkan tabel sumari atau tabel statistik deskriptif, pola hidup responden dalam penelitian ini cukup beragam. Jadi, secara keseluruhan, sebagian besar responden memiliki pola tidur dan pola makan yang cukup baik. Sementara durasi olahraga dan screen time atau durasi menatap layar sangat beragam. Tingkat stres dan mood menunjukkan kondisi psikologis mayoritas peserta berada di rentang sedang, meski terdapat variasi lebar antara individu. Paragraf ini memberi gambaran umum yang membantu memahami profil responden sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Oke, lanjut. Berikut adalah scatter plot matrix dari analisis kami. Berdasarkan scatter plot matrix tersebut, terlihat bahwa beberapa variabel menunjukkan kecenderungan hubungan yang cukup jelas terhadap tingkat mood. Secara keseluruhan, hasil scatter plot matrix mengindikasikan bahwa variabel yang paling berpotensi mempengaruhi tingkat mood seseorang adalah jam tidur, tingkat stres, dan pola makan, karena ketiganya menampilkan pola hubungan yang lebih jelas dan konsisten dibandingkan variabel lainnya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada heat maps korelasi dari analisis kami. Berdasarkan hasil visualisasi heat map korelasi antar variabel di atas, dapat dilihat bahwa hubungan antar gaya hidup dan tingkat mood memiliki pola korelasi yang beragam, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dan kekuatannya pun berbeda-beda, mulai dari yang lemah hingga yang sedang. Heat map tersebut menunjukkan bahwa variabel dengan pengaruh paling signifikan terhadap tingkat mood adalah tingkat stres. Ah, Negatif dia. Kemudian pola makan, hubungannya positif dan jumlah tidur dan hubungannya positif juga. Sedangkan pengaruh yang lebih lemah, sedangkan pengaruh yang lebih lemah itu ada variabel durasi olahraga harian dan durasi menatap layar atau screen time. Temuan ini sejalan dengan teori psikologi kesehatan yang menyatakan bahwa pola hidup sehat, kualitas tidur dan manajemen stres merupakan faktor utama yang berkontribusi pada kesejahteraan emosional atau tingkat mood seseorang. Selanjutnya, berdasarkan visualisasi scatter plot, hubungan antara variabel gaya hidup dan tingkat mood menunjukkan pola yang bervariasi. Secara keseluruhan, tingkat stres menjadi faktor yang paling berpengaruh negatif terhadap mood, sementara pola makan dan jam tidur
memiliki pengaruh positif yang lebih dominan dibanding variabel lainnya. Selanjutnya, analisis kami akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aminah Saniatul Wafa. Baik, kita lanjut ke analisis inferensianya. Di sini yang pertama itu ada korelasi persan. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa variabel-variabel X seperti tingkat stres, pola makan, jam tidur adalah faktor utama yang berpengaruh signifikan pada suasana hati atau mood. Sementara durasi olahraga dan menatap layar itu berpengaruh, namun dengan kekuatan hubungan yang lebih kecil terhadap suasana hati atau mood itu tadi. Selanjutnya itu adalah analisis regresi linear berganda. Hasil ini tuh mengindikasikan bahwa jam tidur dan pola makan itu memberikan pengaruh positif yang cukup kuat terhadap tingkat mood. Nah, tadi kita kan ada lihat tingkat stres dan juga tingkat durasi menatap layar. Nah, itu dia akan menurunkan tingkat mood masing-masing sebesar koefisiennya. Tingkat stres dan durasi menatap layar itu memberikan pengaruh negatif yang lebih jelas dengan durasi olahraga harian memberikan pengaruh positif namun relatif lebih kecil. Nah, kita juga bisa lihat nilai adjusted R-square-nya itu yaitu sebesar 0,5391. Dia memberikan gambaran bahwa sekitar 54% variasi tingkat mood dalam data ini tuh berhasil dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel jam tidur, durasi olahraga harian, durasi menatap layar, dan variabel X lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwa model yang dibangun memiliki kemampuan prediktif yang cukup baik dalam menerangkan faktor-faktor utama yang mempengaruhi tingkat mood dalam populasi yang diteliti. Nah, sisanya itu sebanyak 46% itu dapat disebabkan oleh faktor lain di luar variabel yang dianalisis pada penelitian ini. Selanjutnya, itu kita ada uji asumsi klasik. Kita bisa lihat dari normalitas dan autokorelasi pada tabel bahwa nilai p-value-nya itu lebih besar daripada alfanya, yaitu sebesar 0,05. Dan kita bisa lihat juga dari multikolinearitas bahwa dari setiap variabel X-nya itu memiliki nilai VIF-nya yang lebih kecil daripada 10, yang artinya seluruh asumsi ini tuh terpenuhi. Nah, hasil uji serempak pada model regresi ini tuh menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang dianalisis itu secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat mood. Bisa disimpulkan bahwa kombinasi faktor-faktor gaya hidup tersebut penting dalam membentuk atau mempengaruhi tingkat mood pada responden. Nah, itu artinya hasil analisis dapat diandalkan untuk melihat pengaruh faktor-faktor ini terhadap mood secara keseluruhan. Selanjutnya ada uji parsial atau uji individu per variabel independen. Nah, di sini masing-masing variabel independennya itu dia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat mood secara individu. Sebelumnya, kita bisa lihat pada tabel analisis regresi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, semua variabel independen itu memiliki nilai p-value sebesar 2 kali 10 pangkat min 16, yang mana nilainya itu jauh daripada alfanya 0,05. Nah, dapat dikatakan bahwa perubahan pada satu faktor gaya hidup mampu berdampak langsung terhadap mood responden. Dengan kata lain, setiap variabel bebas pada model ini benar-benar memberikan kontribusi berarti untuk perubahan mood. Bukan hanya ketika digabungkan, tapi juga ketika dianalisis secara terpisah. Baik, saya kembalikan kepada Eriza. Baik, terima kasih Aminah dan Faiz. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kesimpulan atau dari penelitian ini kami dapat menyimpulkan bahwa mood individu dewasa sangat dipengaruhi oleh jam tidur, durasi olahraga harian, durasi menatap layar, pola makan, dan tingkat stres. Nah, tidur yang cukup, makan yang sehat, olahraga rutin, dan manajemen stres itu terbukti berdampak positif dan signifikan terhadap kesejahteraan psikologis, yaitu mood individu dewasa. Sementara stres tinggi dan durasi menatap layar yang berlebihan justru menurunkan mood. Nah, hasil ini dapat dijadikan dasar bagi rekomendasi gaya hidup sehat untuk mendukung kesehatan mental sehari-hari. Nah, sekian presentasi dari kami kelompok 5. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.